Halo Sobat Sehat Eka Hospital, selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Gary Amarendra, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Jadi saya adalah dokter spesialis penyakit dalam yang mengambil kekhususan di bidang pencernaan dan hati. Saat ini saya berpraktek di Eka Hospital Kota Wisata Cibubur. Jadi makan pedas itu sepertinya kebiasaan yang sudah menjadi ciri orang Indonesia ya. Jadi memang secara keilmuan makan pedas itu dengan dosis yang ringan sedang dengan frekuensi yang tidak terlampau sering itu justru memberikan efek-efek yang cukup baik. Seperti bisa kita baca di jurnal-jurnal, antara lain efek antiinflamasi, antioksidan, bahkan ada antiobesitas juga, serta meningkatkan imunologi tubuh kita. Untuk tingkat pedas, memang sampai saat ini kesepakatan yang kita anut belum seragam. Tapi yang saya sering anjurkan untuk pasien yaitu adalah pertama ya kita makannya pedasnya ringan sedang saja dan jangan tiap hari deh, seminggu mungkin 2 kali 3 kali saja. Memang dengan anjuran seperti itu sepertinya pasien-pasien saya kurang begitu sering kambuh sakit lambungnya. Baik ya, jadi kita pernah lihat selebriti yang dengan tantangan pedasnya itu sampai masuk ke rumah sakit ya. Jadi setelah saya lihat dan tonton YouTube-nya, memang makanan pedas yang disajikan atau digunakan dalam YouTube tersebut menggunakan jenis cabai yang memang sangat pedas ya, dengan standar Scoville Heat Unit itu mencapai 1.500.000 hingga 2 juta SHU ya. Itu sangat pedas. Sedangkan kalau kita sehari-hari makan cabai itu rata-rata tidak mencapai 100.000 unit. Nah, kemudian saya lihat juga di YouTube-nya ini sang artisnya memang tidak boleh minum air putih dulu selama 5 menit sehingga otomatis efek dari si pedasnya itu akan bertahan di satu tempat secara terus-menerus dan akan mengakibatkan respon peradangan yang sangat hebat. Respon peradangan ini bukan hanya respon panas ataupun respon luka, tapi jangan lupa respon sakit yang sangat hebat. Nah, sakitnya hebat ini bisa mengakibatkan nyeri yang bisa sampai mengganggu kesadaran ya. Jadi makanan yang terlampau pedas itu akan menyebabkan peradangan lambung yang sangat cepat. Jika kita gunakan secara terus-menerus, maka peradangannya itu dapat berlanjut menjadi ulkus atau luka ya. Dan jika lukanya sudah di beberapa tempat, rasa nyerinya akan sangat hebat. Pasien yang memiliki kebiasaan makan pedas terus-menerus memang pada awalnya keluhannya akan ringan-ringan saja, tapi memang secara keilmuan lambung kita ini tidak bisa diberikan pedas yang terus-menerus, sehingga otomatis lama-kelamaan kita akan mulai merasakan perut yang tidak enak karena lukanya mungkin sudah mulai muncul. Sering diare ataupun misalnya mengalami kesulitan tidur di malam hari karena pengaruh pedas tersebut. Untuk pasien-pasien yang memiliki kebiasaan makan pedas, memang saat ini pun juga restoran-restoran dan tempat makan itu memang salah satu makanan utamanya itu terutama yang pedas-pedas ya.
Ada baiknya untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau kalau ada dengan untuk konsultan gastro untuk mengetahui apakah pedas saya ini sudah berlebihan atau tidak. Nanti dokternya akan memeriksakan apakah ada nyeri perut saat penekanan atau misalnya kembung yang berlebihan. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan sederhana seperti USG abdomen terutama di bagian atas ya, dan pemeriksaan lab sederhana untuk mengetahui apakah mungkin HB-nya udah mulai turun atau sel darah merahnya sudah mulai turun karena luka yang terus-menerus. Jadi berdasarkan hasil ultrasonografi atau pemeriksaan oleh dokter, maka bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Jadi kalau pasien ternyata keluhannya tidak membaik, bisa kita lakukan untuk mengetahui nih lukanya seberapa banyak, kemudian apakah lukanya ini sudah diperparah atau diperberat dengan infeksi. Atau bukan mitos mungkin dokternya berusaha untuk menjelaskan ke pasien dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien seperti itu. Ya, jadi karena luka itu kan otomatis dia memang ya agak menipis sedikit, tapi ya nggak sampai tipis-tipis sekali lah, nggak sampai menjadi kayak kertas gitu sih, enggak. Coba kita ngomongnya misalnya ada ulkus, ada peradangan, kayaknya pasien ada yang ngerti ada yang enggak. Oke, sekian saja penjelasan dari saya mengenai kebiasaan makan pedas yang kurang baik. Semoga sahabat Eka Hospital tetap sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.